Dan kita menyaksikan di mana Drastic Fish akan sangat penting dan flexible pick akan membuat Kickbam atau EVOS yang mendapatkan game kali ini tidak mengubah lolos atau tidak lolosnya babak playoff, tapi merubah situasi dan kondisi yang akan berada di babak playoff nantinya. Oke, so draft pick yang sangat-sangat terlihat targeting kepada Navel. Ya, ini udah pasti si Nolan Lee-nya. Hero-hero yang bisa mendukung bagaimana power spec dari Novel. Ditambah lagi dengan adanya chipnya sekarang di ban nih. Di ban. Oke. Mungkin saat itu Geekfam tahu gitu ya, lawannya adalah Alrigo, baru mereka lepaskan. Iya, ya, chipnya. tergantung lawannya berarti Tergantung ya. lawan. Tapi Oke. Khalid First pick. pas pick karena Gatot kacanya juga ada di ban. Dan Khalid adalah tipikal hero yang bisa fleksibel juga kemarin, bahkan dibawakan sama Baleski sebagai roamer. Tapi emang dari dulu kan sempat fleksibel, jadi tidak terlalu kaget tentunya untuk kita para penikmat Super Mobile Legends ya. Cuma untuk saat ini, cuma Balai memang yang kita bisa harus akui punya player, punya gameplay yang cukup variatif, hero pool tinggi, dan memang kalau ngomongin output, efektivitas dari kemenangannya itu memang tidak maksimal, Bro. Iya, ya, lagi-lagi berbicara data dah, statistik ya mungkin ya. Tapi sekedar mengingatkan juga buat teman-teman yang nanya, Bang, Suyu mana nih? Aku udah masuk top global. Belum, sabar teman-teman ya. Apa? Suyu masih di ban di patch ini karena bagaimanapun dia belum sampai 2 minggu nih untuk hadir di Line of Dawn. Oke, so kombinasi yang sering banget muncul untuk akhir-akhir ini, Alpha Matilda. Alpha Matilda. Ini fighter yang dibawakan dengan backup Matilda, bikin dia lebih berani lagi nanti maju pakai Alpha Charge. Iya, jatuhnya ini bakal ngebuat agresivitas dari Geekfam. Early game-nya bakal sedikit lebih galak. Tinggal gimana caranya EVOS Glory bisa nge-handle early game-nya. Mereka membawakan Idit ternyata. Kira-kira bisa menangkap ke arah Matilda dan juga dan Hayabusa. Tidak langsung ke arah 1-1 sepertinya, karena seperti kita tahu ya, ketika Matilda udah mulai naik, 1-1 juga automatically pasti bakal di-pick pelan-pelan. Tapi aku lebih suka pick Hayabusa. Pertama, kondisi dari Givam mereka respect dengan gameplay dari Anavel. Kedua, sekalipun One di sana, kalau Anavel punya power targeting yang tepat, One-nya juga akan kesulitan Profesor KB. Iya, ya, ini lagi-lagi apakah akan diambil dulu untuk cari sebenarnya tidak Aboy dulu hero-nya. Seperti kita tahu Valentina hero yang stabil, dia bisa ambil ultimate-nya Idit, Primal Blast, atau bahkan kalau misalkan mau inisiasi, dia bisa ambil juga dari Jing Sensrom punya Khalid. Tapi satu pertanyaan di kemana kah Harit? Harit yang gak di ban bahkan dan gak di pick juga. Untuk beberapa match terakhir, gue masih sering lihat Harit ini ada di ban. Ya, mungkin kalau kita ngomongin Harit ya, lagi-lagi Harit udah ketemu jawabannya, ada Beatrix, ada Lunox. Jadi mungkin itu adalah jawaban yang nanti dipersiapkan juga sama EVOS Glory. Apalagi sebenarnya kita tahu EVOS Glory ini punya strat juga nih, Kaja, Beatrix, dan juga Faramis. Wow, ya, itu menarik. Yang di ban kebetulan. Gak ada Faramis. Apa jangan-jangan kalau dari teman-teman Geekcraft sendiri, mereka mengkhawatirkan juga nih adanya utility kan? Adanya sustain team fight. Nah, Khalid ini menjadi mimpi buruk menurut gua dari Xpillar ataupun Romer nanti. Pick off mungkin dari XP Lane. Psycho ya. Ya, seperti kita tahu juga ini, kalau ngomongin soal bagaimana nanti Veldor yang mungkin bisa menggunakannya, mau nggak mau, ya Ben Cho adalah pilihan yang tepat. Karena kita tahu ya, dengan ada Thunderbelt, apalagi pasif Cho sekarang lebih singkat, nah itu bakal ngebantu banget nih, pasif Thunderbeltnya bisa double advantage juga untuk Cho-nya. Oke, kita lihat nanti seperti apa targeting karena Xpillar-nya Terisla udah sangat turun sebenarnya dari pick rate-nya. Tapi ngomongin ganti dari Terisla, Barat masih ada, Akai XP juga muncul kemarin. efek sisinya Ya. dahsyat. Dan semenjak mungkin aku melihat MTL beberapa kali sempat ada muncul di video EXP juga, why not? Wah, tapi kayaknya aku nggak ada orang video Profesor ya. Kalau untuk regular XP sekarang ya. Iya, Karena karena- nantinya akan jadi useless. Benar, rotasinya juga agak lambat ya. Rotasinya terlambat, power dia di level 4 di Turtle agak cukup terhambat, cuma buka badan doang. Karena kelihat untuk meta belakangan ini, EXP juga butuh yang damage nih. Harusnya. Jadi untuk zoning out, assassin lembek yang nggak bisa bermain di arah ini, Dancing Lord, Dancing Turtle, jadi kita butuh EXP damage gitu loh. Bahkan bukan hanya damage sih, mobilitasnya juga. Makanya Khalid naik. Iya, Dia Khalid setelah main mulai, banget. Dia mau move-nya cepet banget, dia bisa cut, dia punya heal. Jadi kayak lengkap banget ini dari Khalid yang mulai naik sekarang. Ya, paket lengkap, rotasi cepat juga, dan pen one tentunya jadi jawaban dari Geekfam karena mereka yang main Matilda sangat wajar sekali untuk ditutup kali ini. Cloud yang terbuka, apakah bakal dibawakan oleh Geekfam? Cloud for Cadera ya. Ya, Cloud for Cadera juga itu powernya dibandingkan di tangan dari seorang Pras ini Atau cukup mungkin bahaya. bawain Harit? Bawain Harit boleh, Dua magical. tapi terlalu banyak gak sih Lem? Makanya, gua belum close sih.
Oke. Ya lagi-lagi sih, di sini posisinya masih bisa pukul tower juga. Cuma kalau misalkan emang ada ntar tentunya untuk XP Liner, Veldora. Nanti akan terbang bersama dengan Matilda. Sustainability-nya bakal dibantu juga sama Alpha, jadi bisa dibilang 3 frontliner dari Geekfam. Wah, Moskov ini pertama aku suka dia wise banget dari Epoch Glory untuk mengamankan Anavel. Tapi di sisi seberang mereka responnya dengan adanya Tamus. Berarti secara tidak langsung kondisinya Epoch Glory harus punya DPS di arah gold lane-nya. Ya kayak menutup cara sosok dari Harik juga sih. Tapi gue penasaran banget nih gameplay Haya untuk early-nya bakal kemana. Karena ini target yang jujurnya gak ada yang enak loh untuk dimakan Haya. Ya mungkin gold laner-nya aja kali ya, yang nanti last week sebagai opsi. Tapi kalau misalkan tiba-tiba gold laner-nya berubah ke Ruby sih, ini Valentina bakal jadi super core harusnya. Iya. Jadi carry satu-satunya bisa di-handle juga nanti di late game karena ada primal wrath dari Init. Cuma lagi-lagi karena sekarang ada Tamus, butuh banget nih untuk bisa nge-burst ke belakangnya. Tapi ternyata Alice ini jawaban. Ingat ya. Tim fight panjang. Ingat, ini tim fight yang akan panjang. Tapi jangan lupakan juga dari Epoch Glory. Mereka punya Alpha. Mereka punya Matilda. Bentar, dan Brans keluar dari zona aman marksman-nya. Zona nyaman yang selama ini karakternya melekat sama Brans. Sampai saat ini dan Nathan menjadi pilihan terakhir. Magic power, nggak ada masalah karena physical damage-nya masih ada Tamus dan juga Alpha. Jujur, kalau misalnya mereka kasih nafas di early-nya terhadap Geekfam, gua nggak ngeliat Epoch Glory bisa menahan sampai mid to the late game. Tapi kalau early mereka bisa manfaatin, early mereka bisa ngambil chance dibandingkan Geekfam, gua melihat Epoch Glory bisa bermain dengan cepat atau one side. Ya harusnya game pertama kalau memang aman sesuai dengan skenario-nya Evos, Evos yang pegang. Yeah. Tapi masalahnya untuk ngancurin skenario-nya, Alice di awal, bahkan kayak kemarin ada Sandy Lucas juga yang udah ngomong, yang munculin Alice pertama di FPL Indonesia, dia bilang Alice ini resikonya tinggi deh. Resikonya tinggi, hero late game juga sebenarnya. Dan walaupun mungkin seperti kita tahu ya, Nathan emang late game power spike-nya luar biasa, tapi lagi-lagi Alice bisa lockdown juga ke belakang. Tinggal gimana positioning dari carirannya nanti. Oke, tidak merubah masuk playoff atau tidak lolos playoff untuk kedua belah tim, tapi mempengaruhi apa yang ada di playoff. Mari kita menyaksikan Geekfam versus Epoch Glory. FPL adalah mana tepuk tangannya? Let's go to the lead after. Alice Copeland. Gue emang sih jarang banget ngeliat Brans dengan hero-hero yang kayak Alice gini ya. Mungkin magical damage Harit masih, Nathan masih. Tapi dengan hero yang super snowball, super scaling maksudnya. Alice, apakah ini akan jadi positif untuk Evos? Early-nya mereka cuma ditutup sama Hirusa. Seperti aku mention tadi, keluar dari zona nyaman. Dan mereka udah tidak Double berlanjut. dash, double dash, Aboy. double dash Aboy. Tapi kali ini kondisinya dari Dreams, kali ini agak cukup jauh kondisinya. Mungkin kalau tadi agak dekat dan Aboy itu bisa termakan karena double dash telah dikeluarkan. Meanwhile Psycho sampai turun menuju ke dalam lane untuk membantu pergerakan dari seorang Anavel. Rotasi karena itu Wanderer 4 orang loh yang join. Ini gerakan Evos bagus banget sampai saat ini tuh. Mereka bisa mimpin dari rotasinya juga, nggak mau termakan sama tempo dari Geekfam, tapi bakal tukeran. Karena ya kelihatan tamunya yang clear duluan dan jalan. Ya, mau dari Khalid ya. Dan sekarang Dreams yang terjebak di depan karena udah level 4 juga dari Vincent, mau nggak mau Flicker harus keluar. Itu yang sudah kita sempat bicarakan. Gimana? Satu warna Dreams setelah dikeluarkan Spear of Alpha for nothing. Tapi di sana permasukan dari GM Geekfam, mereka sadar mereka punya sosok dari Matilda, jadi Vincent nggak harus takut. Masih aman. Itu dia yang tadi sempat gue bahas juga. Dia bakal berani untuk membuka charge-nya ke depan. Ya selama masih ada Matilda, jadi win. Oke, Anavel sana dalam kondisi masih di level 3. Belum ada Quad Shadow yang bisa mendapatkan satu Shadow Kill. Membuat sosok dari seorang Anavel hampir gagal mendapatkan satu first blood. Quad Shadow for this time. Alhamdulillah champion sama first blood. Tidak ada Quad Shadow, informasi yang sangat mal dan tidak ada Marco Ball. Membuat permasalahan dari tim Geekfam berhasil mendapatkan first blood-nya. Wow, mereka tahu apa yang harus dilakukan oleh Geekfam. Mereka siap juga. Mereka tahu harus invade. Bahkan terkali di skip. Super bubble. Mereka zoning out. Mereka membuat sosok dari seorang Anavel lumpuh tak berdaya di level 4 tanpa Purple Buff. Wow, ini dia gerakan agresif yang ditunggu-tunggu oleh Geekfam. Tapi setup harus dicoba. Psycho! Out of nowhere! What a takeover from Psychos! Kembalikan dan sudah dengan seorang Geekfam. Tapi di depan sana, permasukan dari tim Geekfam. Mereka kehilangan Tasso. Mereka kehilangan Veldora. Mereka kehilangan banyak banget yang mereka sudah dapatkan lift.
Kapten Cyclops namun masih ada onward. Onward yang mungkin agak cukup sulit untuk bisa mendapatkan serangan dari Annabelle. Di sana akan coba masuk, tapi Dreams dan juga Cloudcon mereka mempertahankan sosok dari Annabelle. Mereka telah dikeluarkan. Shadow Gale berhasil mendapatkan sosok yang serap Paliski. Annabelle sedikit demi sedikit mencoba untuk menggoncangkan Geek Farm, dan itu dia the mentality of the champion deity. Walaupun para buff diambil, nggak masalah Profesor, nggak masalah Lim. Ya, memutar balikan tempo. Bahkan kelihatan banget satu pasif dari Cyclops, B. Iya. Dapetin turtle. Bayangin itu enhance dari basic attack-nya. Dan tiba-tiba mengubah langsung ya skenario keuntungan dari Geek Fam yang tadi udah berlimpah loh. Vincent udah dapetin purple buff, tapi tiba-tiba gara-gara satu turtle tersebut reset semuanya. Dan EVOS bisa pegang kendali untuk sekarang. Thanks to Cyclops. Yang lagi-lagi dengan Khalid-nya. Mereka tahu rotasi adalah kunci untuk Khalid di patch sekarang. Oke, kita akan lihat lagi nanti seperti apa mid game-nya. Karena memang power dari EVOS di mid game juga agak kacau nih. Mereka punya CC dari mid lane-nya. Dan bersama dengan Roamer ya. Efek CC yang gila banget harusnya. Ya. Ditambah dengan Alice yang mungkin nantinya bisa join. Oke, Kevin. Tapi kali ini kita lihat ada tim fight yang berhasil dihindari oleh seorang Cyclops. Di luar Palaski memasang menuju ke dalam. Annabelle belum terdeteksi. Tapi dari seluruh caster yang bertugas, prediksi Kiwi dan juga Ranger Mas menuju ke arah EVOS. Itu yang sudah kita sempat bahas dan diskusi oleh kepala BMKB ya. 4 prediksi untuk Geek, 2 untuk EVOS. Dapat 2 ya, tapi untuk sekarang Hunter Strike masa item untuk Annabelle. Maka ini akan menjadi start yang bagus ya untuk EVOS Glory juga karena Baloy harus hati-hati, dia harusnya udah mulai sadar juga bahwa flickernya belum ready. Tadi udah sempat kena Shadow Kill juga. Dan sekarang durasi dari Shadow Kill itu benar-benar instant banget, jadi burst damage-nya benar-benar tinggi. Oke, tapi di sana Cyclops masih mencoba untuk mendapatkan kekuatan Red. Annabelle from Annabelle. Oke, Kickball. Kali ini membuat permasukan dari Kickball. Mereka kehilangan apa yang mereka kehilangan Palaski. Mirko, apakah kutukan dari Mirko? Apakah statement dari Mirko ternyata menjadi sebuah kenyataan, Profesor? Atau harusnya malah jadi motivasi karena Vincent 1v1 sama Annabelle. Terkini disengage karena udah terlalu dalam juga untuk Vincent. Oh, Turtle take over yang indah banget. Quad Shadow yang on point dan Retribution dari Annabelle. oh, Mirko, statement dari Mirko. Ini jangan sampai membuat sosok dari Vincent bergetar, malah harus sebaliknya, Lim. Harus menunjukkan. Tapi kalau seperti ini, Lim, 2 kali take over ke arah Retribution Power. Dan menurut gue itu malah menjadi satu kerugian yang harusnya Combo Hero Start dari Alpha Matilda ini mendapatkan keuntungan yang melimpah. Itu dia, makanya kayak miss dari Retribution-nya ini membuat semua 2 yang kali. udah di set up oleh Geek Fam dari awal loh. Itu jadi seakan tidak berguna, karena sekarang lihat goldnya dipegang EVOS. Yeah. Mereka bawa Alice, ya oke. Mungkin dari Geek juga mereka punya Nathan, sama-sama hero Assurance Late Game. Tapi harusnya Nathan itu kan lebih enak farmingnya daripada Alice, dan lihat bottom lane. Oke, berarti karena depan sana Dreams kayaknya bakal coba untuk menghindari damage, menghindari perperangan yang dimiliki dari Geek Farm. Karena mereka udah stand by position. Target terdekat setelah Paliski. Damage belum cukup, tapi Annabelle solo kill. solo pick up from Annabelle. What? Out of nowhere, sosok dari Hayabusa Annabelle berhasil menggerogoti seorang Vincent yang dimana early-nya mereka yang bahkan membuat Annabelle lumpuh. Ya ini dia mid game yang mengerikan bagi EVOS Glory. Ada Edith, Vexana, bahkan ada Khalid. Perlu banyak sisi power yang bisa dimaksimalkan. Dan itu akan membuka jalan bagi Annabelle sebagai eksekutor karena di sini Hayabusanya bakal jadi carry yang mematikan ketika nanti Betul. sudah mendapatkan 4 item. Profesor, jangan lupakan, ini dari Kadera tidak pakai purify ya. Iya. Itu jangan sampai tidak menjadi catatan loh. Itu mereka mau all in, satu tuker untuk Kadera, itu worth it banget loh masalahnya. Dan di Turtle yang terakhir, ini gak akan dilepas karena EVOS sudah mulai set up. Kesempatan untuk Vincent membalaskan kembali keadaan, tapi depan sana permasukan dari tim Kiva. Mereka bahkan coba diselamatkan. Vincent, sekarang Somal, seperempat terakhir. Dari depan sana terreset, bahkan dimakan. Ini kemungkinan besar akan menjadi perfect shot untuk permasukan dari tim EVOS. Tapi Cyclops menjadi body blow untuk seorang Turtle. Take cover from Bad Boy. Membuat perfect Turtle yang sudah depan mata untuk EVOS gagal total. Kita ketemu, hampir Annabelle masih punya Shadow, masih aman juga. Targeting langsung ke arah Vincent menjadi solusi juga untuk EVOS. Tapi lihat ini agresivitas dari Geek harus dia nggak bisa dia garis bawahi juga. Karena memang kelihatan banget Annabelle ini bermain dengan sangat-sangat tidak nyaman. Betul sekali, dan ini benar-benar Aboy save the day loh untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Ya itu kalau nggak jadi perfect turtle untuk EVOS Glory. Flask of the Oasis sudah selesaikan juga oleh Baloyski. Ini akan sedikit ya menahan daya dobrak dari EVOS Glory yang di mid game-nya sudah mendapatkan power spike sedikit demi sedikit. Apalagi Annabelle-nya dari level 10 juga mengejar ketertinggalan dari Vincent. Yang padahal tadi sempat kita lihat sendiri purple buff-nya dari Annabelle itu di take over.
Tapi thanks to Psychots, semuanya berubah semenjak dari Psychots mulai peperangan di early game dan targeting terakhirnya. Dia flicker dengan Reduce Sandstorm ke arah dari Vincent. Yes, ini dia kapten kita datang. Benar-benar sebagai sosok kapten yang merubah gameplay EVOS untuk kali ini. Di game yang pertama yang sudah tersiap-siap, Lim. Makanya, tapi masalahnya cukup serius nanti akan dilawan juga sama Geek Fam sebenarnya untuk Farland, Be. Hayabusa dia bisa pegang nanti lane jauhnya dan match up-nya menurut gue itu bisa diunggulin dan Konsil. Oke, konsol game jadi pilihan utama Spear of Alpha di depan sana. Meanwhile, Vincent sadar dengan satu sosok Baloyski yang menyelamatkan dirinya berkali-kali. Dia nggak harus worry, nggak harus buru-buru. Ya, lagi-lagi sih ini combo Alpha Matilda, jangan sampai main sendirian. Oke, shield kill tidak akan cukup terbagi terlalu banyak kali di kondisinya dari seorang Annabelle. Tapi untuk kalkulit menuju ke arah Lord yang pertama, harusnya dia udah memiliki shield kill lagi nantinya. Masih aman. Dan kalau ngeliat dari item War X itu Veldora, Iya. bisa di damage, Be. Sepertinya cari badan juga, ada true damage juga yang bisa dimanfaatkan, apalagi untuk sekarang ditabrak di mid lane. Tabrak di arah mid lane, Cyclone! Dengan Regis Storm dikakul untuk menyelamatkan diri, diperolehkan Lord yang akan menjadi pilihan tim Geek Fam setelah satu outer turret. Akan sangat lezat dan bergizi. Tapi ingat, langsung memang mereka bisa langsung. Memang mereka punya retribution. Tapi jangan lupakan, para pasukan dari tim EVOS mereka udah pernah mendapatkan takeover menuju ke arah belakang. Annabelle baca foto masuk. Di depan sana Veldora ingat melakukan satu point kill. Di dua pasukan dari tim Geek Fam akhirnya berhasil mendapatkan Lord dengan satu korban jiwa. Veldora. Ya, mereka memilih lepasin Veldoranya untuk ke zoning di bagian depan, tapi Lordnya berhasil didapetin. Dan ini menjadi pilihan yang baik kah? Be, Worth untuk it. Geek Fam? Kalau gue worth it. Kayaknya masih worth it sih. Kayaknya cuma bikin waktu untuk Cadera aja mendapatkan item-itemnya. Karena mau gimana pun sekarang Elise juga farming, tapi di mid lane. Gila boy, dia berani banget. Double dash dari Cadera. Itu dia. Respect harus coba dia pikirin. Karena damage yang diberikan. Jalan lagi. Cadera masuk ke dalam. Dengan adanya seorang Annabelle. Satu hit terakhir. Psycho! Lihat, dua flicker yang berbeda. Berhasil melakukan shutdown. Meanwhile, dan suara Psycho tetap menjalankan tugasnya. Vincent tertumbangkan di depan sana. Cover terus sekali. Dari Apoy. Pasal everybody. The underrated mid lane. Apoy. Still survive at the mid lane. Apoy! Become a man! Membuat Geek Fam merasa mengakibat. Dan para pasukan dari tim Geek Fam. dibalikin. Mereka masuk ke dalam. Mereka dibalikin keadaannya bukan karena EVOS kuat, tapi karena mereka membuka celah tersebut. Overextend dan mungkin gak ada yang expect bahwa Alice dari Brands build-nya menuju ke dari Glowing One itu bakal ngedeny efek dari Flask of the Oasis. Shield dari Baloyski, Matilda seolah-olah useless jump in ke depan barusan. Sangat-sangat overcommit. Yes. Ngejar ke arah Alice. Dan jangan lupa Alice-nya nggak ada anti-regen yang dipegang. Ya, Alice-nya glowing one. Veldora baloy, dua-duanya nggak ada anti-regen. Terus gimana cara take down Alice-nya? Wah, ini butuh banget sih anti regen untuk bisa nge-stop bagaimana dominasi dari Brands-nya juga. Cuma mungkin butuh dominance ice. Mereka butuh untuk menghentikan bagaimana regenerasi dari Alice. Ya, masalahnya Udah mau Holy Crystal soalnya. dan satu profesor ketika para pasukan dari tim Geek Fam itu mereka yang ngebuka celah untuk EVOS balikin keadaan. Blunder yang terjadi tadi itu kan overextend, bukan karena EVOS punya power loh. Iya, dan memang nggak ada anti regen kecuali dari Aboy sendiri. Dan itu pun ketika Aboynya tumbang, ya udah nggak bakal bisa nge-stop bagaimana Brands nanti. Gimana kalau dia udah punya Winter nantinya? Bakal makin strong untuk Alice di late game. Oke, dan kita harus reset lagi. Tempo yang akan sedikit turun hanya sebagai zoning out aja. Menjaga zonanya dulu. Mereka nggak mau ada invade jungle lagi. Tapi satu masalah yang cukup serius sebenarnya Farland. Ini bisa dikontrol, tapi kalau lihat dari Geek sampai berempat loh. Oke, mereka sampai berempat karena mereka sadar mereka tidak akan mampu untuk bisa mendorong dan menjaga keadilan. Ini butuh banyak tenaga. Ini bencana sudah disediakan di depan sana. Tapi Psychots tidak bisa lagi untuk maju lebih depan. Nah, jangan lupakan ini Nathan. Udah bersisa-sisa nggak ada yang bisa nahan damage dari seorang Nathan. Penetrasi yang gila banget dan teori of everything yang bikin damage-nya ini bahkan kalau Lord kedua, ketiga, keempat pun itu kayak cepet banget sama Nathan. Lagi Witness Finder ya, membuat bagaimana slow effect tambahan juga. Iverson, Pearson dengan Avel agar bisa langsung jamin ke belakang. Oke, worth it gak sih? Targetingnya oke sebenarnya. ya kan Karena ketiga tadi dia dapetin momentumnya. Ini nggak masalah untuk sekarang karena lagi-lagi damage nanggung karena ada shield effect. Tapi Winter Crown, jawaban yang sangat classy dari Geek Fam. Ada shadow kill nggak masalah selama ada efek dari freeze Winter Crown. Oke. Melihat berputar menuju ke arah Midlord. Mereka bakal coba komit, tapi dua pasukan dari tim EVOS keluar dari hutan mereka, Lin. Oke, mereka coba tarik ulur terlebih dahulu. Lord Dance.
yang akan dilakukan. Ada Baloy kayaknya bakal tetap enak, darahnya juga bakal tetap aman. Oh, Dan di sisi lain ketemu sepertinya. Eldora dan Brand saling ketemu. Informasi telah didapatkan Eldora terdeteksi harusnya oleh para pasukan dari tim EVOS. Tapi nampaknya Gigfam masih tidak tahu di mana keberadaan dari Dreams. Setelah dia sempat mencoba hidungnya, tapi Brand jadi target utama. Langsung Efron telah keluar, Anafel bergerak belakang tim with the crowd. Berada yang ngomong coba dan menghilang seorang Aboy. Para pasukan dari tim Gigfam mereka membuka badan Cyclops dengan keluar. Tapi Baleski bakal coba tumbang kali ini di duel Eldora. Anafel atau power Anafel, bahkan dari sosok dari Kadera mau lebih karena lihat di sini kondisinya Vincent yang tumbang dan Kadera bersisa dengan seorang Fedora. Gak bakal mampu untuk mempertahankan gameplay Kating yang dimiliki dari EVOS. Kenapa aku bilang Kating? Karena masih ada Quad Shadow, masih ada sosok Vexana. Ini Mereka mau coba Lordnya. gak bakal, jangan sampai Tapi masih ada Veldora, Falcon. Kadera. Mereka harus sabar, Anafel? tapi Anafel. Kalau mereka berhasil mendapatkan Anafel, mungkin komen terhadap Lord bisa menjadi pilihan utama. Oh my god, ini keputusan yang sangat-sangat berat dan mereka Kadera, cobain. oh really? Kadera sangat berani. Apakah ini mendapatkan Lord? Kadera mendapatkan Lord. Keputusan yang berat, keputusan yang tidak harus diambil. Tapi ternyata itu semua mereka ambil dan Veldora masih bertahan di depan sana tanpa tumbang Samsung. Nyaris banget tadi. Satu buah skill untuk last hit dari Claw yang gagal ternyata. Kabar baiknya, Gigfam, mereka masih secure dari Lordnya dan sekarang mereka berlima. Satu masalah juga untuk EVOS, mereka harus defense mati-matian Oh, sekarang. Anafel sekarang tidak pulang, overextend. Oh, Anafel kurang respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Kadera. Di depan sana bakal para pasukan dari tim Gigfam. Mereka tidak akan bisa lagi ditahan karena lihat clear minion yang sangat cepat dilakukan oleh sosok tim Gigfam. Dengan Lord yang bergerak di arah top lane tanpa ada pengawalan. Mereka yang mencoba mendistract ketika ini berbeda. Bahkan Apoy di sana di depan sana Kadera fokus menuju ke arah turret dengan sebuah Sixing Eagle kamu masuk lebih dalam membuat tim dari Gigfam sabar. Karena jadi target Winter. utama mereka menuju ke arah top lane. Target mereka menuju ke arah base. Target mereka melakukan in-game. Apakah target utama mereka berhasil mereka lakukan? Karena zoning out yang terjadi dan bahkan power dari Cloud pun harus mereka respect. Masih bisa bertahan, Brand sudah Gila. jadi dengan Winternya. Itu yang harus diingat juga Gigfam. Targeting ke arah Brands ini bisa menjadi satu masalah yang cukup serius. Namun ya, masih bisa di defense-nya kehilangan satu buah best turret di bagian top lane. EVOS, mereka masih bisa pegang kendali. Wah, tapi dipikir-pikir ya, untuk badan dari depannya bener-bener gak ada loh dari Gak EVOS. gak bakal bisa. Karena gini, iditnya bakal build yang beda dan team fight sepertinya. Oh, defense sepertinya depan sana. Brans! Bakal coba melakukan following up dan selesai Cyclops. Wabah kamu coba no Kadera! No party! Karena damage yang cukup untuk bisa menghentikan para pasukan dari tim EVOS. Bahkan dari seorang Chris membuat Apoy mundur ke belakang. Matilda hanya bisa menyelamatkan satu. Winter Crown, contest the day, for this side. Oh, no. Palaski kehilangan poinnya di depan mata. Apakah akan terjadi one strike push? Kehilangan 3 member bukan hal yang baik Gigfam. Mereka ada di masalah yang cukup serius menyisakan Vincent Wave. bersama Aboy. Wave jalan. Mereka masih punya wave lagi yang kedua. Apakah ada body block yang dilakukan terhadap tim Gigfam untuk bisa mendapatkan? Ditabrak. Torretas ditabrak. Vincent menuju ke belakang. Boy sudah masuk terlalu dalam. Winter clear. Crown hanya sebentar. Clear ini tapi lihat ini yang aku bilang. Kalau masih ada satu wave terakhir bisa mendapatkan best turret. Meanwhile Vincent di depan sana nggak bisa melakukan apapun. Dan satu best turret sudah cukup untuk membalaskan tumbangnya mereka. Dua best turret yang ompong. Wow, ini kayaknya mau nggak mau ya, dengan kejadian barusan, Cadera butuh banget Winter Crown minimal atau Immortality agar dia nggak langsung instant kill. Bahkan nggak sempat loh untuk mengeluarkan flicker dari Cadera. Ya, Fight back yang sangat cepat, dan ingat Dreams punya damage karena tadi dia build-nya Starlium Sight. Gue lebih suka Winter sih, kenapa? Agak kurang worth it kalau Wind of Nature walaupun ada Khalid atau Hayabusa. Sekarang kita lihat Alice, Edith, dan Vexananya, Lim. Iya, yang nabrak bukan cuma damage physical. Betul. Brands pun bisa hadir dan satu buat catatan yang penting untuk Cadera tidak purify. Jangan lupa kan, Cyclops mungkin damage-nya memang nggak sesakit yang kita butuhkan lah untuk dapetin kill. Tapi Frenzy Sandstorm, CC-nya cukup banget. Dan tidak ada purify di depan sana. Informasi Oh, terdeteksi terlalu cepat dan Gagal! Gagal untuk mendapatkan takeover dan lihat Vincent berhasil mendapatkan lot. Meanwhile dari Cyclops depan sana bersolingan satu dan seorang Vincent. Team fight tambahan. Vincent, Valdora mencoba melakukan flanking. Bersolingan seorang Anafel. Tapi Anafel balik lagi berhasil melakukan Vincent. Dengan kondisi Shadow Kill yang masih ditahan membuat Anafel masih berada di power hero-nya. Dan Brand out of nowhere ter-take down oleh sosok Serkadera. Oh, no. Lihat tim EVOS Glory. Kali ini tersisa sosok tim yang tidak bisa mereka selamatkan karena bergerak di tengah
tengah dan bahkan Flicker harus keluar. Ini bencana. EVOS juga overextend ternyata membuat mereka akan kehilangan game ini. Oh no, tersisa 2 saja dari EVOS. Dan Lord sudah berjalan dari mid, Dreams bahkan di commit. Dreams di commit, Cyclops tidak punya power clear, Cyclops tidak punya damage, dan base terbuka sangat besar. Ini bencana. Geekfam berhasil membalikan kembali keadaan atas EVOS Glory. Dan Cyclops hanya didiamkan saja, membuat tim Geekfam berhasil Bisakah mendapatkan game yang pertama Wipeout. dengan wipeout. 1-0 kemenangan